Iya, beres saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan khairal anam mu'alliman wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin wal Muhtaramin yang kita hormati, keluarga besar dari Ustaz Muhammadiyah Jakarta, Profesor Dr. Syaiful Bahri, SHMH, Bapak Rektor, beserta seluruh pimpinan UMJ, Pak rekan-rekan dari Pak Dr. Ma'mun Murad Barbasyi dan seluruh kawan-kawan dari Fakultas Ilmu Politik di UMJ dan rekan-rekan panitia yang saya hormati. Tentu senior kita, sahabat kita, guru kita, Profesor Dr. Bin Samsudin yang sesungguhnya saya tadi sudah sampaikan ke panitia, kualat kalau saya dimajukan. Beliau adalah senior saya dan guru kita semuanya, tapi ya sudah terlanjur, sudah difatwakan begitu ya, kita samina wa ta'na aja udah. Mohon doa dan mudah-mudahan tidak jadi kualat gitu ya. Baik, terima kasih juga untuk kesempatan bersilaturahim ini. Mudah-mudahan menjadi silatul ilmi, nambah wawasan kita bersama, dan silatul amali, ta'awun di antara kita menjadi semakin kuat juga. Tema yang sangat bagus tentu saja, sekalipun ada dua masalah sebenarnya kalau dilihat dari judulnya terkait dengan pilkada dan terkait dengan hukum Islam atau fikih Islam. Lama kalau kita bicara tentang pilkada saat sekarang ini, ya relatif telat gitu ya, karena mau bicara apa lagi, sudah tinggal tanggal 9 nanti sudah tinggal pencoblosan gitu. Tapi tentu kaidahnya adalah wa ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu, sekalipun ya tertinggal, tapi tentu bukan berarti harus tinggalkan semuanya. Banyak hal-hal yang tetap bisa kita bicarakan. Karena sesungguhnya memang pilkada ini, kalau kita rujuk juga dengan pendekatan tahqiqul maslahah, itu dulu kan semula diinginkan diselenggarakan pada bulan September. Kemudian kita kritisi di DPR, termasuk kawan-kawan saya dari Komisi 2 mengkritisi sehingga kemudian diundur dari September, diundur menjadi bulan Desember dengan mempertimbangkan masalah COVID-19. Tapi tentu saja kita tahu bahwa diundurkan ke bulan Desember pun ternyata juga belum menjawab masalah utama. Mengapa? Sebab kalau kaidah usul fikihnya kan al-aslu baqa'u makana ala makana gitu. Kalau semula dimundurkan sebabnya adalah karena masalah COVID-19, dari September ke Desember diundurkan karena COVID-19, maka pada bulan Desember ini pun juga COVID-19 bukannya sudah landai, bahkan target-target Pak Jokowi berkali-kali disampaikan selalu gagal kan. Dulu ditargetkan untuk landai pada akhir Mei, gagal. Ditargetkan pada bulan Juni, gagal. Ditargetkan bahkan pakai marah-marah pun gagal. Ditargetkan pada bulan November ini sudah ada, bahkan kemarin Oktober vaksin sudah mulai, gagal. November ini pun juga gagal semuanya gitu. Jadi ketika kemudian dimundurkan di Desember, sesungguhnya sebab dimundurkan ke September juga belum terjawab. Tapi banyak pihak sudah menyampaikan penolakan, termasuk Muhammadiyah sendiri yang sering sekali menyampaikan adalah Profesor Dr. Abdul Mu'ti, Sekkom PP Muhammadiyah, menyampaikan dua alasan utama mengapa ditolak, yaitu karena COVID-19 yang bisa menghadirkan klaster baru, diselenggarakan pilkada, dan nomor dua diharapkan agar biaya yang sangat mahal dan effort yang sangat besar untuk pilkada itu jangan mubazir, tapi mesti menghadirkan hasil yang maksimal, seperti yang tadi disinggung oleh Profesor Dr. Syaiful Bahri. Nah, NU juga menolak, kemudian Komnas HAM juga menolak, Perludem juga menolak. Jadi banyak sekali pihak yang menolak, dan kami memahami sesungguhnya, saya baik dalam MPR maupun kami di DPR juga sudah memahami ini, tetapi pemerintah sudah memutuskan dengan alasan bahwa kalau dimundurkan ke berikutnya itu sudah tidak mungkin, karena berikutnya ada tahun 2021. Tahun 2021 itu sudah pergantian daripada masa jabatan dari banyak pimpinan. Kalau nanti mereka habis masa jabatan kan harus diganti, kalau tidak diganti harus PLT. Kalau harus PLT terlalu banyak masalah. Itu alasan mereka. Padahal sesungguhnya ada solusinya,
Ya, kalau mempergunakan tadi kaidah la yudrakul julu, sesungguhnya ada solusi, yaitu tetap saja pilkada, tetapi bisa mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan masalah pandemi, yaitu melalui pilkada secara tidak langsung dipilih oleh anggota DPRD. Dan itu dimungkinkan karena itu rujukan dari pilkada adalah Undang-Undang Dasar yang mengalami perubahan, itu ada di pasal 18 ayat 4, bahwa gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Maka dulu pada akhir masa jabatan Pak SBY sudah pernah dikaji satu rancangan undang-undang melalui satu seminar yang kesimpulannya adalah bahwa pilkada langsung itu lebih banyak madorotnya ketimbang maslahatnya. Itu juga dulu didukung oleh NU, oleh Muhammadiyah, ya, agar kemudian pilkada dilakukan tidak langsung. Nah, itu kemudian dibahas di DPR dan DPR sudah setuju, diketok palu, sudah jadi undang-undang, tapi karena Pak SBY di demo di mana-mana sampai beliau ke PBB pun juga tetap di demo, maka ketika beliau pulang ke Indonesia, undang-undang yang baru berumur beberapa hari itu kemudian dicabut oleh beliau dan melalui Perpu, sehingga kemudian pilkada kembali langsung. Ini juga alasan mengapa kami menuntut pada Pak Jokowi untuk mencabut undang-undang tentang cipta kerja supaya tidak cilaka itu dicabut melalui Perpu. Dan itu sudah ada presidennya, Pak Jokowi, Pak SBY mencabut melalui Perpu. Saya ingin kembali Bapak, sesungguhnya kalau kemudian pemerintah ya membuat apakah namanya Perpu atau apakah namanya undang-undang baru kesepakatan dengan DPR dengan cepat untuk kemudian merubah menjadi pemilihan kepala daerah itu dalam kondisi COVID-19 ini melalui tidak langsung, sesungguhnya tetap dimungkinkan. Tapi entah apa yang berada di benak beliau-beliau, tetap saja diputuskan untuk tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember yang akan datang. Padahal ketika nanti diselenggarakan pada tanggal 9 Desember itu kekhawatiran tentang masalah COVID-19 itu sangat nyata. Sekalipun Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa pilkada tanggal 9 diharapkan akan justru menjadi solusi dan mengurangi akan adanya kluster-kluster COVID-19. Tapi data-data dengan sangat gamblang menyebutkan bahwa dari 309 peristiwa pilkada itu nanti ada 18 kabupaten dan kota yang berada di zona merah, 226 berada di zona oranye, 56 berada di zona kuning, hanya 5 saja yang berada di zona hijau. Itu tentu satu hal yang sangat dalam tanda kutip ya mengkhawatirkan. Sehingga karenanya kalau pemerintah ngotot ya berarti dia harus bertanggung jawab gitu ya. Bertanggung jawab untuk betul-betul. Kalau belakangan Pak Jokowi selalu menyampaikan satu kaidah bahwa dalam kondisi pandemi semacam ini maka kaidah utamanya adalah keselamatan rakyat adalah hukum utama. Maka demikian juga ini negara harus betul-betul memastikan keselamatan rakyat dalam konteks yang dihubungkan dengan masalah pilkada. Demikianlah kaidah usul fikihnya mengatakan bahwa tasarrufur ra'i 'ala ra'iyati manutun bil maslahah. Apa yang dilakukan pemerintah ya negara gitu ya, untuk rakyatnya haruslah merealisasikan kemaslahatan. Nah, kemaslahatan itu apa? Kemaslahatan itu para ulama menyampaikan, sebagaimana disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa yang namanya al-maslah adalah al-muhafadzah ala maqsudi syara'. Yang namanya maslahat itu adalah bagaimana tujuan utama dihadirkannya syariah, dihadirkannya hukum Islam fikih, dihadirkannya agama pada tingkat yang menyeluruh adalah untuk bisa direalisasikan. Jadi masalah adalah sesuatu yang bisa direalisasikan oleh agama, oleh hukum, dan itu artinya apa yang kemudian diistilahkan oleh para ulama kita sebagai ad-darurat al-khams. Ada hifdzu ad-din, hifdzu an-nafs, hifdzu al-aql, hifdzu al-mal, wa hifdzu an-nasl tentu saja. Jadi nah, masuk ke dalam konteks ini maka kita masuk kepada kondisi yang kedua bahwa memang Indonesia bukanlah negara Islam pasti, dan kita sepakat untuk itu semuanya. Muhammadiyah sudah menegaskan Indonesia adalah negara syahadah dan negara muahadah gitu ya. Dengan demikian maka kalaupun kita bicara dalam konteks hukum Islam, maka kita bicara dalam konteks bahwa dia adalah realita tentang Indonesia yang mengakui agama Islam, ya realita bahwa sejak dari awal Islam atau umat Islam, para tokoh-tokoh umat Islam dan umat Islam itu sendiri, baik dari jalur Ormas maupun Orpol, Muhammadiyah, NU dan Masyumi dan lain sebagainya, sejak dari awal memang terlibat secara langsung di dalam menghadirkan Indonesia merdeka,
termasuk menghadirkan Undang-Undang Dasar, termasuk menghadirkan Pancasila, termasuk menghadirkan hal-hal yang kemudian menjadi rujukan di dalam pembuatan undang-undang di Indonesia. Jadi kalaupun kita bicara tentang masalah hukum Islam, maka itu bukan berarti kemudian dikotomikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Ini juga harus digarisbawahi. Jangan-jangan nanti akan muncul isu nih, wah ini Pak Hidayat ditampilkan di sini untuk mendirikan negara Islam gitu. Padahal ya kita sudah selesai dengan urusan relasi antara Islam dengan Indonesia, Islam dengan Pancasila, dan demikianlah yang saya sering sampaikan bahwa Indonesia ini adalah warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah dari para tokoh-tokoh umat Islam, para ulama-ulamanya, baik yang dalam ormas maupun yang dalam. Nah, dengan pendekatan ini maka Bapak dan yang saya hormati, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa hadirnya negara dalam konteks ini, dalam ketika kemudian membincangkan tentang masalah pilkada di tengah pandemi, maka orientasi dasarnya haruslah tadi tetap pada merujuk pada ungkapan tasarruf ra'i 'ala ra'iyati manutun bil maslahah, agar betul-betul bisa menjaga segala keputusannya tadi, agar betul-betul bisa menjaga bagaimana keselamatan diri, jiwa pribadi daripada warga negara, bagaimana bisa menyelamatkan akal dan akal sehat daripada warga negara, bagaimana bisa menyelamatkan generasi pelanjut anak turun daripada warga negara, bagaimana juga bisa menyelamatkan potensi sumber daya alam, sumber daya ekonomi, harta kekayaan dimiliki oleh warga negara. Jangan sampai sudah berpuluh triliun anggaran yang dikeluarkan oleh negara, tapi kemudian hasilnya justru malah dalam tanda kutip ya tidak merealisasikan muhafadzah ala ad-daruriyatul khams, muhafadzah ala maksud syara', maksud realisasi daripada apa yang menjadi ketentuan dari agama, dalam konteks ini agama Islam, dalam konteks ini juga sebenarnya adalah ketentuan daripada kemaslahatan negara. Dan berikutnya Bapak dan yang saya hormati, bila kemudian itu kaidah utamanya, maka kita akan dapatkan bahwa dalam sejarah atau perjalanan sejarah daripada fikih Islam, selalu kemudian orientasinya adalah fikih itu dihadirkan untuk merealisasikan ijtihad. Ijtihad yang akan membawa kepada al-qudrah ala mu'alajati al-qadaya al-mutajaddidah, kemampuan untuk memberikan jawaban atas beragam hal yang berkembang dan atau membaharu. Pandemi tentu adalah pandemi COVID-19 adalah hal yang baru, tapi pandemi bukanlah hal yang sama sekali baru. Dulu tahun abad yang lalu, tahun 1920 juga terjadi pandemi, yaitu influenza Spanyol gitu ya. Dan pada masa Rasulullah pun juga sudah pernah ada pandemi yang sesuai tahun Amwas, dan Rasulullah yang kemudian mengajarkan tentang kaidah-kaidah yang kemudian disebut sebagai physical distancing maupun juga social distancing sekarang ini. Dan banyak pihak menyampaikan bahwa peristiwa COVID-19 ini sesungguhnya mengingatkan bahwa dulu sejak 15 abad yang lalu sudah ada seorang tokoh agama, pimpinan umat yang justru sudah membicarakan tentang masalah pandemi semacam ini dan bagaimana mengatasinya, dan ternyata tetap relevan untuk bisa dipergunakan. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Muhammadiyah pastilah satu gerakan Islam yang sangat merujuk kepada Rasulullah sebagai tauladan utama. Nah, kalau kita merujuk kepada bahwa fikih itu dihadirkan untuk menghadirkan kemampuan mengatasi dan memberikan jawaban atas masalah-masalah yang ada, kan kita lihat bagaimana dialog yang begitu luar biasa ya antara Rasulullah dengan sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika Rasulullah mengutus beliau ke Yaman dan beliau menyampaikan, innaka sataqdum ala qaumin min ahli kitab fabima tahkum, Anda akan datang ke satu komunitas mereka ahli kitab juga, terus Anda akan menghukum dengan bagaimana? Beliau menyampaikan di kitabillah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Qala fa illam tajid, kalau tidak ada dalam Al-Quran bagaimana? Qala fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnahnya Rasulullah. Qala fa illam tajid, kalau juga dalam sunnah juga tidak ada. Ini sebuah dialog yang sangat luar biasa. Jadi pada masa itu, pada masa Rasulullah gitu ya, orangnya orang Arab semuanya, bahasa Arab semuanya, mereka ngerti betul tentang lika-liku daripada berbahasa Arab itu sendiri. Mereka satu suku dan mereka bahkan hidup sezaman, dan bahkan Yaman dengan Mekah dan Madinah itu kan satu kawasan. Mereka berada di satu jazirah Arabia. Tapi Rasulullah bertanya, fa ilam tajid, kalau nggak ada juga dalam Quran hadis. Dan muridnya Rasulullah ini tidak kehilangan akal untuk menjawab dengan baik dan benar sebagaimana ajaran daripada Rasulullah. Qala ajtahidu ra'yi wala alu, saya akan beristihad ya Rasulullah sekalipun tidak akan berlebihan. Dan jawaban Rasulullah ya Rasulullah memang sangat hebat. Rasulullah memberikan jawaban yang sangat
memberikan pembesaran hati dan atau memberi ruang untuk para muridnya berkembang luas dan berkembang luar biasa. Beliau menyampaikan alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillah bima yuhibbu Rasulullah. Alhamdulillah Allah telah memberikan taufik, jawaban yang baik dan benar kepada utusannya Rasulullah dengan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Maka adanya ijtihad dan kemudian menghadirkan al-ahkam al-khamsah, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, ada haram, dan kemudian ada kaidah-kaidah fikih sejak dari yang kemudian dirujukan dalam mengambil hukum dari Quran, hadis, kemudian ada ijma, ada qiyas, bahkan ada masalih mursalah, ada al-urf, ada yang disebut sebagai qaul atau madhab ahli Madinah. Itu semuanya memberikan ruang untuk kemudian umat menjawab tantangan-tantangan zaman dan tantangan lokasi di mana mereka berada. Itulah yang kemudian juga kita lihat bagaimana Muhammadiyah dengan manhaj tajdidnya, dengan arahan dasar daripada Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan kemudian berlanjut dengan para murid-murid beliau, sampai sekarang terus mampu untuk memberikan ijtihad mengatasi masalah-masalah mendasar, termasuk yang menjadi salah satu tema utama di dalam Munas Muktamar Muhammadiyah adalah untuk berbakti mengatasi masalah-masalah negeri, termasuk juga masalah pandemi. Jadi dengan demikian maka fikih sesungguhnya dalam konteks Indonesia sekalipun kita dibekali dengan kaidah-kaidah dasar yang memungkinkan untuk kita mengatasi masalah-masalah yang ada, termasuk dalam konteks ini adalah masalah pilkada di era COVID-19. Kemudian akan kita lihat lagi di antara kaidah berikutnya adalah astabat wal muruna tumakhin al-fiqh islami lil mustajidat wal lil jawab al mustajidat wal mutaghayyirat. Dari ijtihad tadi akan memungkinkan untuk kemudian fikih memberi ruang bagaimana kemudian ada kemampuan untuk menghadirkan dan memilah mana yang bersifat sabat, mana yang bersifat inti, prinsip dan tidak bisa berubah sepanjang waktu, seperti rukun Islam yang 5, rukun iman yang 6, yang ma'lum minad din bidarurah, apakah yang terkait dengan masalah yang halal maupun yang haram, yang ma'ruf maupun yang mungkar, itu sudah selesai. Tapi sekaligus juga kemampuan untuk menjawab hal yang bersifat mutaghayyirat. Ya, termasuk mutaghayyirat adalah tadi kita berada di negara Indonesia, ada demokrasi, ada pilkada, ada pemilu, ada tentu karenanya dalam konteks di mana yang tadi sudah diingatkan oleh Prof. Saiful Bahri, Indonesia adalah mayoritas mutlak beragama Islam, tapi Indonesia berorientasi demokrasi. Bila kemudian umat terjebak atau mengikuti kaidah yang kaku terkait dengan masalah sunnah dan bid'ah, maka mungkin Indonesia ya akan sepenuhnya diisi oleh mereka-mereka yang justru tidak kenal umat dan mungkin malah antipati pada umat karena dibid'ahkannya demokrasi, dibid'ahkannya pemilu, dibid'ahkannya pilkada. Karena memang pemilu, pilkada, pilpres dan lain sebagainya tidak ada pada masa Rasulullah. Tapi apakah dia menjadi bid'ah dhalalah? Dan kemudian kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin finnar. Dan kemudian umat Islam meninggalkan pemilu dan membiarkan terjadinya hal-hal yang membawa kepada masalah. Tentu ya jangan. Kalau itu yang terjadi, sekali lagi ini Indonesia diisi oleh banyak tokoh atau banyak partai Islam dan atau tokoh-tokoh umat yang membawa kepada kemaslahatan umat saja, kondisi mah demikian, apalagi kalau kemudian ditinggalkan sepenuhnya. Kemudian berikutnya, Bapak yang saya hormati, penting juga untuk mempertimbangkan kepada ini berlanjut dengan kaidah berikutnya bahwa al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Yang namanya fikih itu memberikan ruang bagi siapapun untuk kemudian memberikan kriteria dan bagaimana kita berinteraksi sesuai dengan persepsi yang kita miliki. Karena tadi saya sampaikan bahwa penting betul untuk memahami di mana kita berada dan kapan kita berada. Para ulama dahulu menyampaikan tentang pentingnya memahami yang disebut dengan fiqhul waqi' dan sekaligus fikih realitas di mana kita berada, kapan kita berada, di komunitas kita berada di mana gitu ya. Dan setelah itu kita ketahui, kemudian ada fiqh al-wajib al-waqi'. Jadi kalau kita sudah tahu realitanya kayak begitu, terus kita harusnya bagaimana? Kita tahu kita berada di Indonesia, kita tidak berada di Saudi Arabia. Kita berada di abad ke-21, di mana kemudian ada demokratisasi, pilkada, dan di dalam pilkada ya banyak kondisi yang memungkinkan untuk hal-hal yang bermasalah, tapi juga memungkinkan untuk hadirnya hal-hal yang membawa kepada kemaslahatan. Ya mungkin ya mohon maaf sedikit saja kalau kita rujuk kepada pilkada Pilgub DKI misalnya.
Bisa kita bayangkan kalau waktu itu kemudian umat Islam melihat bahwa pilgub itu adalah bid'ah gitu ya, dan itu adalah dolalah, wa kullu dolalatin finnar, dan kemudian umat Islam golput dan tidak mau memenangkan calon daripada umat Islam. Dalam konteks ini adalah Pak Anies Baswedan misalnya. Kita bisa bayangkan yang jadi gubernur sekarang siapa dan dengan segala dampaknya gitu. Dan salah satu yang paling konkret tentu adalah yang terkait dengan masalah yang disebut dengan surga dunianya Alexis itu. Dulu kan setengah mati ingin ditutup tapi tidak pernah bisa. Tapi ya sudah demo lah, sudah khutbah lah, sudah tabligh akbar, tapi tidak bisa ditutup. Tapi dengan gubernur yang dimenangkan oleh umat melalui pilkada, maka tidak perlu ada demo lagi, tidak perlu khutbah dan ceramah lagi. Cukup gubernur hasil pilkada itu tidak menandatangani perpanjangan izin daripada Alexis, ya otomatis kemudian Alexis ditutup. Jadi fiqhul waqi' menjadi dipentingkan, tapi juga fiqh wajib ala ma'rifatil waqi' juga menjadi penting. Kita tahu kita berada di mana, tapi juga kita tahu kita harus bagaimana. Itu juga menjadi hal yang sangat dipentingkan. Berikutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa syariah itu diturunkan untuk menghadirkan atau fikih dalam konteks ini atau hukum Islam dihadirkan bukan untuk kemudian membenarkan yang batil dan atau memberikan stempel terhadap beragam hal yang bermasalah, tapi justru untuk merealisasikan kemaslahatan termasuk juga karenanya untuk mengkoreksi bila kemudian ada beragam hal yang ternyata malah keluar daripada maslahat. Kita tahu bagaimana ada seorang ulama yang disebut sebagai Sultan Al-Ulama. Beliau waktu itu memfatwakan untuk dalam tanda kutip melawan dari penjajahan yang dilakukan tapi Sultan Ulama Izz ibn Abdissalam, tapi penguasa pada waktu itu tidak berkenan dan kemudian beliau di penjara, dan bukan penjara, beliau diusir ya dari Mesir, diusir ke Syria, dan ternyata rakyat semuanya mengikuti beliau, dan kemudian sang raja dari Bani Mamluk ini kemudian menemui Sultan Ulama Izz ibn Abdissalam dan kemudian meminta untuk kembali lagi karena memang ya dia paham bahwa tidak ada raja tanpa rakyat, sehingga kemudian kembalilah beliau Izz ibn Abdissalam ke Mesir, ke Daulah Mamlukiyah, tapi beliau memberikan syarat bahwa saya mau kembali dengan syarat Anda dibebaskan dulu karena Anda dari keturunan para budak, Anda harus dibebaskan dulu untuk tidak menjadi budak. Saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi syariah itu dalam konteks ini fikih dihadirkan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi umat, termasuk juga al-muhafadzah ala ad-darurat al-khams itu, termasuk bila itu kemudian mengkoreksi, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dalam konteks yang terkait dengan masalah mana yang maslahat dan mana yang madarat. Nah, kemudian kita masuk kepada pilkada sekarang ini. Bila itu dilanjutkan, maka pilkada ini juga terkait dengan apa yang dalam fikih disebut sebagai fikih al-muwazanah. Fikih muwazanah itu hubungannya dengan bagaimana fikih dan ulama fikih memberikan kaidah tentang menimbang-nimbang mana yang maslahat, mana yang madarat, sehingga kemudian muncul kaidah idza ta'aradat al-mafsadatani ru'i a'dhamahuma dharran birtika bi akhaffihima. Jadi memberikan satu komparasi, memberikan satu muazanah, ini maslahat, ini juga maslahat, mana yang lebih maslahat? Ini madarat, ini juga madarat, mana yang madaratnya lebih kecil? Jadi dengan cara itu maka kalau merujuk kepada pilkada, maka apakah pilkada itu nanti akan menghadirkan maslahat atau madarat? Perlu satu kajian tersendiri, karena tadi saya sampaikan di depan bahwa pemerintah ngotot untuk menyelenggarakan dengan logika yang tadi kalau dimundurkan ke tahun 2021 akan menghadirkan madarat karena akan 309 daerah yang kepala daerahnya adalah PLT, dan itu tidak bagus dari sisi tradisi penyelenggaraan negara, tapi juga tidak bagus dari sisi manajemen pengelolaan eksekutif di tingkat daerah. Ya, memang itu ada masalah, tapi sebenarnya kan ada solusinya, yaitu pemilihan melalui DPRD. Tapi ternyata itu tidak diambil. Nah, ketika dia kemudian sudah diputuskan, maka yang bisa dilakukan adalah bagaimana fikih muwazanah bisa diberlakukan, yaitu bagaimana kemudian
rakyat gitu ya, termasuk juga penyelenggara pemilu, termasuk juga negara betul-betul diingatkan agar melalui muazanah yang baik, agar kemudian segala pengorbanan yang sudah terjadi ini jangan kemudian dimubadirkan dengan tadi penyelenggaraan yang bermasalah, membiarkan terjadinya money politik, membiarkan terjadinya klaster baru, itu semuanya hanya akan menghadirkan masalah-masalah yang tidak kita inginkan semuanya. Memang Rasulullah selalu mencari yang lebih baik dan mencari yang lebih mudah, lebih gampang untuk bisa dilaksanakan. Malam yakun isman, selama dia merupakan dosa. Nah, pilkada itu juga bila kemudian diambil yang termudah, sesungguhnya sih menurut saya yang termudah adalah dalam kondisi semacam ini ya tadi memang tidak sepenuhnya, kalau pemerintah kan alasannya adalah untuk memenuhi hak konstitusional warga memilih dan dipilih. Nah, itu kan sesungguhnya juga bukan berarti hilang kalau itu dimundurkan, atau bukan berarti hilang kalau itu dilaksanakan oleh anggota DPRD, karena kan dengan melalui sistem Pancasila di sila yang keempat terkait dengan kerakyatan dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka rakyat sudah punya wakil-wakil di DPRD. Sesungguhnya itu terjawab, tetapi ya inilah karena kemudian terkait dengan kekuasaan, maka kekuasaan kadang-kadang memang memutuskan seperti yang dia inginkan. Bahkan pernah dikatakan kan, kalau pemerintah bilang hoax ya itu adalah hoax. Gitu. Ya, padahal kata Rocky Gerung ya pabrik hoax terbesar itu adanya di mana gitu. Nah, Bapak Ibu saya hormati, saya ingin lanjutkan sedikit lagi dari ada kaidah juga yang diberlakukan di kalangan para ulama fikih, ada usul fikih terkait dengan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Bila kemudian kaidahnya adalah menghindarkan mafsadah yang membawa kepada madarat, yang menghadirkan hal yang destruktif, negatif, itu didahulukan ketimbang jalbul masalih, maka ya mestinya memang pilkada itu tidak diselenggarakan dalam kondisi COVID-19 ini. Atau kalau tetap juga harus dilaksanakan, maka tadi COVID-19 sudah harus dipastikan tidak ada. Atau COVID-19 dipastikan bahwa segala mekanisme sudah dilakukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi klaster baru terkait dengan COVID-19. Tapi kalau itu tidak, maka memang seharusnya ini menjadi kritik terhadap penyelenggaraan pilkada. Itu juga kaidah tadi juga sesungguhnya sangat terkait dengan masalah saddu dzara'i. Jadi segala hal yang kemudian bisa menghadirkan masalah bila diselenggarakan pilkada harusnya itu ditutup. Nah, tapi sampai hari ini kan upaya maksimal untuk menutup tidak terjadi dengan serius gitu. Kita lihat dengan tadi selama kampanye yang baru 40 hari ini sudah terjadi penyimpangan dan pelanggaran sebanyak 1.315 kasus di seluruh Indonesia. Ini tentu masalah yang serius. Kalau ini kemudian dibiarkan dengan kondisi daerah-daerah yang tadi sebagian besarnya adalah bukan daerah, hanya 5 daerah saja dari 309 daerah yang berwarna hijau gitu ya, itu tentu masalah yang serius. Jadi pemerintah sudah sangat seharusnya bila kemudian mempertimbangkan dengan serius agar pilkada di era pandemi tidak malah menghadirkan masalah yang dikhawatirkan oleh semua pihak, termasuk Muhammadiyah dan kita semuanya. Terakhir, kalau kita merujuk kepada kaidah tentang siasat syar'iyah, dalam siasat syar'iyah itu ada dua kaidah yang menurut saya wajar untuk disampaikan di sini. Pertama adalah tadi yang sudah saya sampaikan di depan bahwa yang namanya syariah itu dihadirkan untuk tahqiqul maslahah wa tafwitu al-mafsadah. Bahkan Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu pernah menyampaikan idza thammatal maslahatu fathammat syariah. Yang namanya syariah itu adalah realisasi daripada kemaslahatan. Di mana ada maslahat, disitulah adanya syariah, di situ adanya hukum Islam. Karenanya Rasulullah juga memberikan kepada kita banyak sekali contoh tentang bagaimana peristiwa Sulhu Al-Hudaybiyah, bagaimana peristiwa Wasiqatul Madinah, bagaimana peristiwa Fathu Makkah, bagaimana peristiwa yang disebut sebagai Hilful Fudul. Itu semuanya menggambarkan bagaimana maslahat itu yang utama, yang diutamakan dan dipentingkan. Sehingga kadang-kadang tadi di situ ada ungkapan tentang jawazul aqbil hudnah wa tarkil harb bi baina muslimin al kufar bi hasabi ma yarahu al hakim minal maslahah. Jangankan ini, bahkan jadi ini kan terkait dengan tidak jadi perang atau kemudian membuat perjanjian yang dikoreksi. Rasulullah dahulu lebih daripada itu melakukan. Waktu Kota Madinah itu
satu gambaran bagaimana Piagam Madinah Rasulullah duduk bersama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang musyrikin Arab gitu untuk kemudian menyepakati tentang itu kesepakatan dan atau gentleman agreement yang bisa disepakati bersama. Dalam Sulh Al-Hudaybiyah bisa kita lihat bagaimana bahkan Rasulullah dalam rangka menghadirkan kemaslahatan itu siap untuk mencoret yang melaksanakan yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy, yaitu mencoret kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim dan Rasulullah SAW. Begitu seterusnya. Ada kaidah lagi tentang dalam kajian siasat syariah ada kaidah tentang ar-ra'iyatu ala dini mulukihim, bahwa rakyat itu mengikuti apa yang menjadi tradisi dan keputusan dari para pemimpin. Tetapi juga ada kaidah yang mengatakan kama takunu wala alaikum, siapa Anda begitulah yang Anda akan jadikan sebagai pemimpin. Nah, kalau kemudian konteks pilkada, bila kemudian diinginkan hadirnya kepala daerah yang betul-betul bisa mengatasi masalah pilkada, masalah pandemi COVID-19, maka rakyat harus betul-betul melaksanakan apa yang menjadi kedaulatan yang diberikan undang-undang kepada mereka. Yang menjadi kaidahnya adalah kama takunu wala alaikum. Rakyat yang menginginkan agar negerinya bebas dari COVID-19, maka hendaknya mereka tidak membadirkan kesempatan ini dengan memilih sembarangan dan menghadirkan pemimpin yang justru melanggengkan COVID-19, tapi harus memilih pemimpin yang betul-betul punya komitmen dan kecintaan yang kuat dan track record yang terukur yang betul-betul bisa bersama dengan rakyat mengatasi COVID-19. Ini juga bagian daripada kajian siasat syariah yang sangat penting untuk terus selalu kita dalami. Memang kajian tentang siasat syariah fikih bernegara memang kajian yang termasuk paling tidak berkembang di dunia Islam ya. Kalau kita bandingkan kajian-kajian tentang siasat syariah, tentang fikih bernegara, itu kitab-kitabnya jarang yang tebal, sebagian besar kecil-kecil bahkan. Kitabnya Ibnu Taimiyah kecil, siasat syariah juga tidak tebal. Kitabnya Ibnu Qayyim At-Turuq Al-Hukmiyah di siasat syariah juga tidak tebal. Yang agak tebal adalah kitabnya Mawardi Al-Ahkam Sultaniyah, yang paling tebal adalah kitabnya Ar-Razi Ghiyathul Ummah fi Qiyasil Tulam. Tapi itu semuanya bila dibanding dengan kitab fikih muamalah, fikih ibadah, enggak ada bandingannya. Fikih ibadah itu fikih Islaminya si Wahbah Zuhaili, Masya Allah, belasan jilid gitu ya. Begitulah seterusnya. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan webinar ini akan juga terus mendorong kita untuk mengembangkan fikih bernegara. Dalam konteks ini adalah termasuk fikih tentang masalah pilkada di tengah pandemi, yang itu bisa kita lihat melalui beragam kaidah-kaidah dasar yang tadi telah saya sebutkan, baik itu terkait dengan fikih waqi maupun juga meninjaunya dari maqasid syariah, meninjaunya dari fikih muwazanah dan fikih ma'alat. Fikih ma'alat itu fikih terkait dengan bagaimana ujung akhir atau tujuan akhir daripada kehidupan dan daripada kaidah-kaidah yang diberlakukan, termasuk juga kaidah-kaidah fikih usuliyah yang kita pahami bersama. Dan yang terakhir tentu bisa kita perkaya melalui kajian-kajian daripada siasat syariah, dan sikap daripada Muhammadiyah sudah tersampaikan dengan sangat gamblang, tapi pemerintah tetap memberlakukan pilkada di era COVID-19 ini. Mudah-mudahan akan dengan kaidah kama takunu wala alaikum, kita rakyat yang tidak menghendaki agar kemudian COVID-19 ini berkelanjutan menjadi klaster baru di era pilkada, maka kita penting untuk memaksimalkan kesempatan ini untuk justru menghadirkan kontribusi untuk mencegah terjadinya penyebaran COVID-19, tapi juga sekaligus menghadirkan menghadirkan pimpinan daerah yang betul-betul baik benar bermaslahat, membawa kepada kemaslahatan, membawa kepada komitmen untuk menyelamatkan umat dan warga bangsa dari COVID-19. Saya kira demikian Bapak dan yang saya hormati, barakallahu fikum jami'an. Manastumnallahi wa fatwari wa basyiril mu'minin. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.